Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rafles, mahasiswa Program Studi Pendidikan Informatika Universitas Muhammadiyah Riau. Seperti yang sudah saya sebutkan, saya adalah mahasiswa pendidikan atau FKIP. Nah, jadi beberapa waktu lalu saya sudah melaksanakan PLP atau pengenalan lingkungan pembelajaran. Itu adalah praktek mengajar saya turun langsung ke sekolah. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai modul pembelajaran yang saya gunakan untuk mengajar di sekolah sewaktu saya PLP. Oke, bagaimana kelanjutannya? Enjoy for watching and check this out. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita udah di tampilan monitor komputer kita dan di sini terlihat itu adalah modul ajar yang sudah saya buat dan saya terapkan di pembelajaran waktu saya melaksanakan PLP. Nah, di bagian pertama itu ada identitas modul. Nah, seperti biasa, identitas modul ini adalah isi dari identitas penulis dan modulnya itu sendiri. Yang pertama itu ada nama sekolah. Nah, di sini saya buatkan SMA PGRI Pekanbaru. Itu adalah tempat saya melaksanakan PLP sebelumnya. Dan setelah itu ada nama penyusun, itu nama saya sendiri. Mata pelajaran yang saya ajar waktu itu adalah informatika dan kelasnya adalah kelas 12, itu fase F. Nah, selanjutnya juga ada materi pokok. Nah, materi pokok ini adalah materi yang kita ajarkan pada pertemuan di pembelajaran tersebut. Nah, di sini saya pada pertemuan itu saya mengajar materi pengembangan aplikasi mobile. Nah, waktu itu sesuai dengan panduannya saya mengajar menggunakan software atau platform dari MIT App Inventor. Oke. Nah, alokasi waktu. Nah, ini adalah alokasi waktu yang akan dijelaskan di dalam modul kita. Ada beberapa pertemuan atau jam pelajaran. Nah, kebetulan waktu itu saya menjelaskan untuk pokok materi pengembangan aplikasi mobile ini tuh menghabiskan 3 pertemuan. 3 pertemuan, saya merancangnya emang 3 pertemuan dan dalam satu pertemuan itu 2 jam pelajaran. 1 jam pelajarannya adalah 40 menit. Oke, lanjut ke bawahnya adalah identifikasi. Nah, identifikasi ini adalah kompetensi awal. Jadi, capaian seperti apa? Siswa kita bisa masuk ke materi pengembangan aplikasi mobile ini, mereka harus punya kompetensi awal yang seperti apa begitu. Nah, di sini dituliskan seperti paham soal dasar tentang konsep algoritma, logika pemrograman, dan yang lainnya. Itu nanti bisa disesuaikan dengan pokok bahasan yang akan teman-teman bawakan. Oke, selanjutnya itu ada materi pembelajaran. Nah, materi ini bisa teman-teman masukkan seperti apa saja yang bakal diajarin yang masuk ke dalam materi pembelajaran dari pokok bahasan tersebut. Misal di sini saya masukkan itu adalah konsep dasar pengembangan aplikasi mobile. Nah, di situ ada karakteristik aplikasi mobile dan tahapan pengembangan gitu. Teman-teman juga boleh masukkan gambar-gambar di dalam modul ini seperti flowchart-nya, langkah-langkah penerapan pengembangannya. Kemudian ada di sini juga pengenalan platform. Nah, pengenalan platform ini adalah platform atau software apa yang kita gunakan dalam pembelajaran. Seperti yang saya bilang tadi, di pembelajaran pengembangan aplikasi mobile, saya menggunakan platform yaitu MIT App Inventor, gitu teman-teman. Nah, dan yang lainnya, ini semua isinya materi sesuai dengan yang teman-teman bawakan atau pokok pembahasannya. Nah, lanjut ke dimensi profil lulusan. Nah, dimensi profil lulusan ini itu sudah ditentukan dari kurikulum Merdeka. Biasanya mereka kurikulum itu ada profil lulusan gitu loh. Kita target mahasiswa itu target siswa itu di akhir pembelajaran ada capaiannya gitu loh. Selama pembelajaran. Nah, pertama adalah keimanan dan ketakwaan, dan selanjutnya penalaran kritis, kreativitas, kemandirian, kolaborasi, dan komunikasi. Nah, lanjut di bagian selanjutnya adalah desain pembelajaran. Yang pertama adalah di bagian desain pembelajaran ini, pertama kita harus bahas soal capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini itu kita bisa ambil dari resminya dari Kementerian Pendidikan. Nah, itu setiap kurikulum baru atau setiap tahun biasanya ini baru diupdate di tahun 2025 kemarin. Nah, di situ saya mengambil capaian pembelajaran dari yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Pendidikan. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah apa yang kita targetkan dicapai atau dikuasai oleh
siswa kita atau peserta didik setelah mengikuti pembelajaran ini, seperti itu. Nah, misalnya di sini saya tuliskan menjelaskan konsep dasar, pengembangan aplikasi mobile itu seperti apa, mengidentifikasi fitur utama MIT, merancang aplikasi, mengimplementasikan logika program, dan selanjutnya adalah presentasi aplikasi. Dia bisa membuat aplikasi dan mempresentasikannya di depan kelas, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah praktek pedagogis. Nah, ini adalah model pembelajarannya. Di sini saya menggunakan model pembelajaran itu adalah sebenarnya ini adalah project based learning ya, teman-teman ya. Project based learning, PJBL. Nah, ini saya lupa rubah kemarin. Nah, ini sebenarnya disesuaikan juga dengan apa yang teman-teman gunakan di pembelajaran tersebut begitu. Nah, di sini saya menggunakannya project based learning yaitu PJBL singkatannya. Nah, kemudian itu ada metode pembelajarannya diskusi kelompok, presentasi dan tanya jawab. Oke, dan selanjutnya itu ada pendekatan pembelajaran itu deep learning, atau pelajaran mendalam. Nah, itu adalah pedagogisnya. Selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Ini adalah apa saja yang kita butuhkan dalam proses pembelajaran. Misalnya di sini kayak laptop, komputer, proyektor, smartphone, koneksi dan lain-lain. Dan mitra pembelajaran. Nah, mitra pembelajaran ini adalah orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran kita. Seperti guru itu adalah fasilitator. Seperti kita sebagai guru adalah memfasilitasi siswa untuk belajar mereka seperti apa gitu. Selanjutnya adalah teman sebaya. Ini adalah mitra pembelajaran bagi siswa itu dengan teman sebayanya. Seperti yang kita bahas di pedagogis tadi adalah diskusi kelompok. Nah, sebenarnya adalah sumber digital dan media pembelajaran. Nah, ini adalah media yang biasanya teman-teman pakai seperti mungkin yang MIT itu tadi sendiri dan juga PowerPoint dan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah lingkungan pembelajaran. Ini adalah lingkungan yang ingin dioptimalkan saat proses pembelajaran. Misalnya lingkungan fisik, kelas laboratorium, kelasnya nyaman dan segala macam, lingkungan digitalnya, pemanfaatan platform dan segala macam. Pokoknya itu hal-hal yang harus teman-teman ciptakan, lingkungan dan pembelajaran yang harus teman-teman ciptakan untuk mendukung proses pembelajaran itu berlangsung dengan lancar, seperti itu. Nah, ini adalah pemanfaatan digital dan yang lain-lain. Sepertinya ini tidak terlalu penting karena teman-teman semua pasti sudah mengetahuinya. Oke, kita lanjut aja ke bagian yang terpenting, itu adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini ada yang pertama itu langkah-langkah pembelajaran. Nah, seperti yang tadi awal dibilang, saya memerlukan 3 pertemuan untuk membahas pokok bahasan pengembangan aplikasi mobile ini. Nah, jadi di sini itu ada pertemuan 1 dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan awal 10 menit. Itu seperti biasa kayak salam, membuka kelas, absen dan yang lain-lain. Dan selanjutnya adalah kegiatan inti pembelajaran itu selama 60 menit. Nah, karena di sini kan satu pertemuannya itu tadi ada 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran kali 40 menit jadi 80 menit gitu. Jadi dibagi aja teman-teman kegiatan awal nih. Kegiatan awal, kegiatan inti, sama yang terakhir itu adalah penutup gitu. Nah, di sini itu terlihat di bagian kegiatan inti itu ada menentukan pertanyaan mendasar. Nah, ini tuh adalah semacam pretest lisan untuk kita mengetahui apakah sekiranya siswa kita sudah siap dengan materi yang akan kita bawakan. Nah, ini di pertemuan pertama ya teman-teman ya. Oke. Nah, bagaimana caranya dan apakah sudah pernah gitu loh. Oke, dan selanjutnya di sintak yang kedua adalah mendesain dan merencanakan. Nah, setelah siswa atau peserta didik kita sudah oke dengan dasarnya seperti yang di awal tadi, pertanyaan mendasarnya kita udah bisa lihat bahwa kompetensi awal siswa sudah terpenuhi gitu loh. Jadi kita masuk ke sintak kedua yaitu adalah mendesain dan merancang proyek. Nah, di sini kita akan bahas bersama siswa apa saja yang akan kita lakukan. Seperti yang pertama itu adalah jelaskan terlebih dahulu proyek seperti apa yang akan ada ke depannya gitu loh. Dan kita jelaskan dulu pengertian aplikasi itu apa dan yang lain-lain terkait teoritisnya gitu loh. Nah, terus setelah itu kita kenalkan platformnya seperti apa yang akan kita gunakan dalam proyek kedepannya. Terus setelah itu kita bisa memberikan siswa untuk mengakses platform tersebut dan mempelajari platform MIT yang kita gunakan di pertemuan ini gitu. Nah, selanjutnya adalah
Yang di terakhir waktu pertemuan pertama itu adalah penutup. Seperti biasa kayak menyimpulkan pembahasan materi, terus menyampaikan soal apa yang akan kita bahas atau kita pelajari di pertemuan berikutnya, dan juga uh, bisa jadi membagi siswa dalam kelompok. Nah, itu tergantung dari bagaimana teman-teman nanti mengelola kelasnya gitu. Juga model pembelajaran yang bakal teman-teman bawakan gitu. Lanjut ke pertemuan kedua, itu ada kegiatan awal pembelajaran sama seperti tadi pembagiannya teman-teman, ada kegiatan awal, kegiatan inti pembelajaran, dan juga kegiatan penutup. Nah, ini juga bisa disesuaikan dengan apa saja yang bakal teman-teman bawakan di pembelajaran nanti. Nah, di kegiatan awal di sini, pertemuan 2, saya itu kayak membuka kelas dan seperti biasa. Terus selanjutnya itu adalah membagi kelompok. Nah, di pertemuan kedua ini baru kita bagi kelompok siswanya. Saya kemarin membagi kelompok kepada siswanya. Itu terserah metode pembagian kelompoknya seperti apa, mau mereka yang membagi sendiri, voting, atau kita yang tunjuk, itu terserah, bebas terserah teman-teman semuanya. Dan setelah itu, setelah mereka dibagi dengan kelompok dan duduk di kelompoknya masing-masing, mereka bisa duduk per kelompok itu membahas tentang merancang aplikasi seperti apa gitu. Nah, baru menyusun jadwal. Nah, di sini guru menjelaskan bahwa proyek dikerjakan selama 1 minggu dan setiap kelompok menyusun berbagai tugas dan yang lain-lainnya. Nah, di sini itu penerapannya kemarin saya menjelaskan bahwa tugas ini akan jadi proyek siswa di rumah gitu loh. Jadi kita tidak perlu selesaikan di kelas gitu, karena menimbang waktu 80 menit dalam satu pertemuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi kayaknya itu tidak cukup gitu. Jadi kalau misalnya mereka dikasih proyek tentang waktu 1 minggu, itu mereka bisa di sela-sela, entah mereka pulang sekolah atau bagaimana, itu mereka bisa mengerjakannya seperti itu teman-teman. Nah, jadi baru ini monitor setiap. Nah, di situ di pertemuan kedua, setiap kelompok itu sudah bisa mempresentasikan mini proposal. Nah, mini proposal ini maksudnya apa? Mini proposal ini seperti yang hasil diskusi mereka, rancangan desain, aplikasi seperti apa yang mau mereka buat. Nah, itu adalah diskusi awal mereka tadi setelah duduk berkelompok pertama kali tadi, gitu. Itu dipresentasikan di kelas. Nah, baru 10 menit terakhir penutupan seperti biasa menyampaikan motivasi biar anak-anak itu semangat mengerjakan proyeknya dan yang lain-lain. Nah, selalu mengingatkan kembali tentang waktu pengerjaan proyek bahwa minggu depan sudah harus selesai dan seperti itu gitu. Nah, lanjut ke pertemuan ketiga, itu adalah membuka pelajaran seperti biasa, dan yang selanjutnya kegiatan inti itu setiap kelompok presentasi. Nah, presentasi soal proyek yang telah mereka kembangkan selama 1 minggu ini. Presentasi, diskusi, dan tanya jawab itu terkait dengan apa saja aplikasi, fitur-fitur, dan yang lain-lain yang telah mereka kembangkan dari aplikasi mereka tersebut selama 1 minggu pengerjaan. Dan pertemuan terakhir adalah penutup. Nah, ini adalah penutup kelas seperti biasa, seperti setelah melakukan kayak guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran dari awal dan selain lain-lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke. Dan yang selanjutnya itu adalah asesmen penilaian. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan. Nah, itu adalah bagaimana kita melakukan penilaian terhadap materi tersebut. Apakah siswa sudah mampu, itu tergantung dari asesmennya apa saja gitu. Apa saja yang ingin teman-teman nilai dari kegiatan pembelajaran ini selama satu pokok pembahasan. Soalnya adalah ada remedial dan pengayaan. Nah, remedial dan pengayaan ini tidak harus selalu berbentuk tertulis ya teman-teman, boleh dicatat. Remedial dan pengayaan ini tidak selalu bentuknya tertulis gitu loh. Nah, remedial ini misalnya kayak ada beberapa dari presentasi, ada beberapa yang misalnya kurang maksimal atau ada yang salah, itu misalnya boleh teman-teman memberikan remedial, arahkan baiknya seperti untuk melakukan perbaikan kepada kelompok yang terjadi masalah pada aplikasi yang dikembangkan gitu. Untuk materi ini, mana tahu nanti teman-teman juga ada yang membawakan materi yang sama dengan saya sampaikan. Dan selanjutnya pengayaan. Nah, pengayaan ini juga tidak selalu bentuknya tertulis atau teoritis. Ini bisa jadi seperti kayak kita memberikan saran tambahan fitur gitu loh. Bagusnya kayaknya tambahin fitur ini deh biar lebih keren gitu. Misalnya kayak gitu. Dan selanjutnya adalah refleksi guru. Itu adalah melihat ketercapaian tujuan pembelajaran.
apakah yang kita tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran kita sudah tercapai dalam pembelajaran tersebut atau belum. Nah, baru refleksi peserta didik. Nah, memahami terhadap materi pengembangan aplikasi mobile, pengalaman bekerja dalam kelompok, kendala yang dihadapi, dan yang lain-lain. Begitu teman-teman. Baru lanjut ke LKPD. Nah, LKPD ini adalah lembar kerja siswa. Nah, ini biasanya itu saya kemarin bagikan di awal pertemuan 2. Tadi ketika setelah siswa dibagi berkelompok, nah itu kan mereka diskusi tuh aplikasi apa yang mau kembangkan dan desainnya seperti apa. Nah, LKPD ini akan menjadi acuan kepada siswa soal apa saja yang perlu mereka diskusikan gitu. Jadi pembahasan mereka nggak ngambang seperti itu teman-teman. Nah, baru asesmen penilaian, dan ini sepertinya teman-teman juga udah paham semuanya. Baru ini lembar penilaian observasi, itu tergantung dengan materi teman-teman nanti. Dan ini juga dimensi lulusan seperti yang udah dibahas di awal. Lanjut, ini rubrik penilaian. Nah, ini adalah penilaian kritis, kreativitas, dan ini tuh sesuai dengan yang di atas tadi teman-teman, lembar penilaian observasi itu skornya, dan rubriknya itu ada di sini. Nah, ini teman-teman. Oke. Lanjut, ini adalah glosarium. Itu adalah sepertinya teman-teman sudah tahu ya kata-kata yang mungkin jarang terdengar gitu, biar bisa dilihat di sini nanti. Dan baru daftar pustaka. Daftar pustaka ini tentang apa saja yang kita kutip atau sumber dari kita penulisan materi kah atau yang lain-lain gitu. Oke teman-teman, mungkin sampai situ dulu pembahasan kita mengenai modul pembelajaran pengembangan aplikasi mobile pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bakal jadi manfaat untuk teman-teman semuanya. See you in the next video. Bye-bye.